Halo, selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga yang lagi mudik lancar sampai ke tempat tujuan ya. Nah, kali ini saya masih tetap ngomongin ISBN dan QRCBN. QRCBN, Quick Response Code Book Number, dan International Standard Book Number. Gonjang ganjing. Apakah itu akan melemahkan atau membuat kita tidak bersemangat lagi menulis? Jangan negatif thinking dulu. Ini masih pro kontra nih soal ISBN dan QRCBN. Apa sih itu? Nah, saya mau berbagi pengalaman nih. Kalau kita bukan penerbit mayor ya, maka kita harus meningkatkan kualitas kita. Harus memiliki jiwa writerpreneur. Ya, writerpreneurship. Apa itu? Ya, kita harus punya jiwa kewirausahaan. Ya, pertama, naskah yang masuk itu harus berkualitas. Kita harus punya editor. Jadi kita sebagai penerbit jangan kemudian terbawa arus. Saya beberapa kali misalnya Gong Publishing itu mencoba menolak kalau ada naskah yang asal terbit misalnya. Abdul Salam sebagai direktur Gong Publishing sudah saya ingatkan agar tidak mencetak satu, dua, atau tiga. Ada yang sekali ada tuh, tapi tetap kualitasnya harus oke. Nah, ketika kita tahu bahwa setiap menerbitkan buku ber-ISBN, kita harus mengirimkan nomor buktinya. Ya, jadi ada berapa ya? Coba ya. Kalau kamu pengen jadi penerbit yang setiap hari terus meningkat kualitasnya, satu, ingat nih, harus punya website. Kenapa harus punya website? Yang kedua, itu semacam titik akses pertama. Jadi ketika ISBN keluar, itu harus diketahui oleh lembaga ISBN yang di London ya. Mereka katakanlah sebagai puncaknya. Website kedua harus dijual. Ya, harus dijual. Bisa di marketplace sekarang, bisa penulisnya juga kayak saya, nggak usah gengsi. Jual itu dengan cara apa? Door to door ya, atau misalnya mengadakan pelatihan, nggak usah bayarnya dengan cara membeli buku. Saya melakukan itu kemarin. Jangan bilang bahwa saya terkenal, jangan ya, justru orang yang merasa terkenal malah tidak mau. Nah, kalau saya setiap ada pameran buku di Jakarta, saya berdiri di depan stand penerbit, nawarin nih buku baru saya Golagong. Kalau misalnya ada orang lewat, permisi, tahu nggak Golagong? Nggak tahu, saya kasih tahu ya. Jangan tersinggung kalau orang nggak tahu. Bisa aja kan mereka nggak tahu. Nah, maka kita beritahu. Nah, lalu kita tawarkan, ini buku baru saya loh, bla 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 bla. Udah, kita jadi sales marketing. Kenapa? Nggak usah malu. Nah ya, jadi yang kedua tadi, yang pertama tadi harus punya website. Yang kedua, sebagai penulis kita harus mau menjualnya. Ketiga, ke marketplace gitu ya, secara online. Keempat, lakukan peluncuran buku. Kelima, bedah buku. Keenam, ya kita harus mau menyisihkan tuh 10 buku. Itu 2 buku untuk penerbit, 2 buku untuk perpusnas, 1 buku untuk perpustakaan di daerah dan di provinsi, sehingga 4 dilepaskan. Sisa 5 lah. 5 itu jadikan itu buat giveaway. Nah, jadi jangan hit and run, jangan udah nerbitin lalu kita kabur. Nggak peduli dengan tanggung jawab kita sebagai penerbit. Nah, begitu. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini. Nah, ketika saya ikut rapat internal di bidang bibliografi dan pengolahan bahan perpustakaan, di mana salah satunya membawahi persoalan-persoalan ISBN ini, ya. Jadi ada semacam wacana bahwa ada satu lembaga dengan
QRCBN. Dan beberapa teman saya udah mulai tuh, ada yang sudah mulai mengurusi itu. Nah, saya mengingatkan bahwa QRCBN itu adalah satu upaya, memangnya satu upaya atau sebuah peluang dari partisipasi publik. Perpusnas tidak bisa melarang, tapi harus diingat, saya mendengar, walaupun saya belum bisa cross check nih karena saya nggak tahu siapa yang mengelola itu, apa benar tidak perlu serah karya ini ya, serah karya rekam serah simpan itu sebanyak 2 eksemplar. Katanya kalau mengajukan ke QRCBN itu nggak perlu. Nah, saya bertanya-tanya kenapa nggak perlu, padahal ada undang-undang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Ini undang-undang pemerintah pusat ya, nomor 13 tahun 2018. Jadi semua penerbit atau lembaga yang tadi mencoba memberikan alternatif dengan QRCBN ini, penerbit harus menyerahkan 2 serah simpan tadi, dan si lembaga itu juga harus menerima itu. Nah, kalau tidak, agak aneh. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya, terutama ke publik ya. Nah, yang kedua, tentu itu tidak tercatat di ISBN, di lembaga internasional tadi, sulit diakses, dan ya tentu itu tidak dilarang. Tapi maksud saya, apakah mau cuman dikenal di level tertentu saja misalnya, karena QRCBN ini ya bukan lembaga resmi, walaupun itu sebuah peluang. Nah, pertanyaannya, kalau penerbit dan penulisnya mau, oke, nggak ada masalah. Kan Perpustakaan Nasional juga sudah memberikan rekomendasi bahwa penelitian, kemudian skripsi, tesis, disertasi, jika dicetak 1, 2, 3 nggak perlu ISBN, seperti itu. Jadi semuanya dikembalikan ke penerbit dan penulis. Nah, persoalan lain adalah SOP-nya ya. Cobalah sekarang semua penerbit itu, saya bicara yang penerbit pemula ya, penerbit pemula, cobalah misalnya melewati proses ini. Pertama kali naskah dikirimkan, editor membaca, ya upayakan dulu kerja-kerja profesional, walaupun modalnya tidak ada. Gong Publishing juga begitu. Ada semacam kurasi ya. Nah, ketika semuanya sudah selesai, kita bicarakan, kayaknya ada peluang. Oke, serahkan ke penulisnya. Tuh, sudah ada covernya. Yang kita buat covernya dulu. Ini naskahnya udah lolos dari kami. Silakan kita sama-sama yuk kita cari pembelinya. Nah, kalau dia guru, saya menyarankan agar coba tawarkan ke murid-muridnya. Pasti murid-muridnya bangga. Nah, kan Perpusnas sempat memberitahu batasnya 50 eksemplar. Nah, rata-rata dari satu buku itu kadang-kala bisa di atas 50. Nah, setelah itu cetak berhitunglah di situ 10% buat penulis. Kita cobain gitu. Walaupun Gong Publishing masih ada menerapkan misalnya semuanya diserahkan ke penulis boleh menjual. Jadi tidak selalu harus penulis yang membiayai. Jadi cara-cara seperti itu, sharing profit itu lebih enak. Begitu ya. Jangan sampai gonjang-ganjing ISBN ini membuat kita kendor menulis. Jangan. Dan ingat, nanti bulan Mei Perpusnas akan memberi informasi penting dan kita semua akan happy. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Salam literasi. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini.